Oke, share screen saya terlihat ya. Terlihat, Bu. Kita mulai aja. Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hari ini kita masuk ke pekan ke berapa kalau di Epsilon nih saya nulisnya? Pekan keempat ya. Oh, kok ini gak ada judulnya. Pekan keempat, tulisannya harusnya nih solusi SPL ya, Gauss dan Jordan. Soalnya kelas teori. Ya, baik. Di kelas praktikum ini mungkin kalian tanya kenapa Zoom meetingnya pukul 16 ya. Jadi dari pukul 15 tuh saya minta kalian untuk simak lecture report ya yang sudah saya sediakan mengenai solusi persamaan linear Gauss dan Gauss-Jordan. Kemudian dibaca dan mulai disusun untuk modul 3, laporan modul 3 maksudnya. Kemudian kalian bisa tanya di grup kelas di Telegram untuk project ya. Nah, untuk project kalian juga harusnya sudah membuat grup di Telegram untuk kelompok kalian. Nah, gitu ya. Nah, kali ini saya mau contohkan, berarti tidak bisa mengambil contoh kasus yang sama dengan yang saya contohkan ya. Saya contohkan misalnya saya mau ambil kasus sistem persamaan linear itu untuk sistem massa pegas. Sebelumnya saya kasih lagi pengantarnya ya, walaupun ini ulangan. Harapannya sih ini jadi ulangan kalau kalian memang betul-betul memperhatikan ya video materi yang di kelas praktikum ini. Nah, sistem persamaan linear dari katanya saja sistem banyak gitu ya. Kemudian ada kata kuncinya persamaan linear. Persamaan linear itu bisa kita artikan persamaannya sifatnya linear, atau bisa juga persamaannya kita bentuk sebagai persamaan linear. Jadi bisa aja sistem persamaannya itu di sini ada operator diferensialnya, tapi semuanya sama nih di setiap suku. Oh, ternyata bisa kita modelkan juga nih dengan persamaan linear. Kalau di persamaan diferensial biasa di fisika matematika, kalau kalian ingat misalnya ya persamaan diferensial biasa orde 2 itu ya, itu kan kalian sama aja seperti mencari akar persamaan kuadrat ya, dengan memisahkan D besar ya, operator D besar itu mengganti operator D dx misalnya, seperti itu. Jadi untuk yang pangkat 2 jadi D kuadrat plus D gitu ya, jadi dimodelkan sama juga di sini. Jadi kalau misalnya ada operator matematis tapi di setiap ruasnya gitu setara, bisa kita modelkan sebagai persamaan linear. Kemudian terkait sistem persamaan linear, biasanya untuk menyelesaikan n variabel butuh n persamaan. Jadi kalau misalnya ada 2 variabel yang tidak diketahui, maka butuh 2 persamaan. Sebenarnya solusi persamaan linear ini tuh kayak ya yang sering kalian kerjakan ya, bisa cara substitusi, cara eliminasi ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya ada 10 variabel ya berarti ada 10 persamaan yang harus disediakan untuk kita mengerjakan solusi persamaan linear. Oke, kita misalkan ini ada ukuran matriks n kali n gitu ya, berarti harus matriks persegi yang sebelah kiri, kemudian yang di kanan itu ada konstanta, kita buat matriks sendiri. Maka kalau dimodelkan variabelnya x1 sampai dengan xn, kita bisa tulis pada matriks A dikali matriks n sama dengan matriks B. Nah, matriks A ini ukurannya n kali n ya,
Kalau matriks X ukurannya N kali 1, jadi matriks kolom ya. Matriks baris, sorry. Yang ini matriks kolom. Oke, selanjutnya, nah ini. Matriks kolom. Nanti solusinya bisa kalian bentuk matriks baris, maksudnya gitu ya. Jadi di matriks A tadi saya bilang square matrix ya. Kalau kalian ingat lagi metode Gauss, kayaknya juga harusnya saya sempat dibahas juga ya di fisika matematik secara analitik. Biasanya kita akan mencoba pakai bilangan bulat gitu, integer untuk contoh soal. Nah, seperti biasa, fisika komputasi, yang namanya komputasi itu berguna ya bukan untuk menyelesaikan soal yang bisa pakai analitik ya. Justru yang nggak bisa pakai analitik, maka pakai komputasi. Makanya saat nanti kalian mencari kasus untuk project kalian, project 1 kalian, saran saya sih yang sistemnya besar ya, jadi lebih berasa damage-nya ya, lebih berasa kalau kalian tuh membuat program komputasinya tuh lebih guna gitu ya. Seperti ini, pada umumnya kalau Gauss itu kita membentuk segitiga bawah, ini namanya segitiga bawah, nilainya 0. Kemudian kita pertahankan nilai segitiga atas dan diagonal utama. Seperti itu ya. Kemudian kalau kita sudah punya bentuk seperti ini, kita akan namanya sulih mundur atau substitusi mundur atau back substitution. Kita hitung dari persamaan subskrip yang paling terakhir. Jadi yang paling terakhir, karena cuma ada satu term gitu ya, kita langsung bisa dapat nilai xn. Kemudian baru kita ke atasnya xn min 1. Kenapa harus sulih mundur atau substitusi balik atau back substitution? Ya karena untuk menghitung misalnya di sini ya, contohnya ya x1, x2, x3, misalnya ini x4. Untuk menghitung x3 kalau persamaannya seperti ini, kita butuh nilai xn sembilan sini. Karena nilai ini ya 3n-nya tidak sama dengan 0. Kemudian untuk menghitung x2 kita butuh tahu juga x3 dan x4. Makanya kita mulainya dari akhir, dari subskrip akhir ya. Seperti itu. Ini bentuk mathematical equation bisa kalian pakai juga di laporan praktikum ya untuk menuliskan persamaan yang di langkah bagian X-nya. Contoh kasus sistem massa pegas. Jadi ada sistem massa pegas terdiri dari 3 massa, kemudian ada 4 pegas dirangkai seperti pada gambar. Apa yang perlu dilakukan pertama? Ingat langkah problem solving engineering ya, atau science dan engineering. Pertama kali adalah kita clear dulu problem statementnya. Apa yang mau kita cari ya. Yang dicari di soal adalah x1, x2, x3 itu kan. Kemudian selangkah selanjutnya adalah untuk memodelkan suatu problem kita butuh basic science. Misalnya dalam contoh ini sebenarnya nggak perlu mekanika, kalau di contoh ini fisika dasar juga harusnya kalian sudah bahas ini ya, bahas tentang susunan pegas yang disusun paralel, pegas yang disusun seri, kayak gitu ya. Hukum dasar Newton misalnya ya, hukum kedua Newton ya, bahwa sigma F sama dengan ma, ya ini bisa dianalisis untuk setiap massa. Jadi kalau kita gambarkan terpisah M1, ke atasnya dia ada pengaruh dari hook yang pegas yang di atas ini, kemudian yang di bawahnya dia dipengaruhi oleh 2 pegas, bertambah berat dari M1 itu sendiri.
Kemudian kita gambarkan secara, ini kan dasar ya, atau ilmu fisika ya di sini. Kemudian dari pemodelan ini kita tulis mathematical equation. Jadi yang ini masih dalam bentuk pemodelan ya, dalam langkah pemodelan sampai ke ketiga ini. Dari sini kita susun. Oh, jadi kita susunnya seperti apa? Kayak gini. Oke. Oh, sistem dalam keadaan seimbang misalnya gitu ya, berarti percepatan sama dengan 0. Kita input nilai percepatannya, kemudian kita sederhanakan lagi menjadi persamaan yang kelihatannya lebih linear seperti ini matriksnya. Nah, kayak gitu. Kalau sudah seperti ini kan kelihatan nih polanya yang sudah bentuk ini ya, AX sama dengan B, sehingga kita bisa melanjutkan tadi bagaimana cara membuat 0 segitiga bawah. Dan caranya itu ada di sini, jadi kalian bisa dari slide ini ya, slide yang ini, bisa ke sini. Pemodelan bisa sampai sini ya, pemodelan bisa sampai sini, kemudian di sini kalian bisa masuk ke mathematical equation. Jadi terus selanjutnya algoritmanya tinggal ditulis sesuai metode yang diminta. Kalau di laporan modul 3 diminta dua metode ya. Oh sorry, ini yang HPND ya. Oh yang ini diminta 2 metode ya. Yang pertama adalah Gauss-Naif, Gauss aja gitu ya. Kemudian Gauss-Jordan. Gauss-Naif itu merujuk kalau misalnya si matriksnya tuh baik-baik aja, jadi di titik pivot itu nggak ada nilai 0, sorry. Jadi di titik pivot tidak ada nilai 0. Itu pakai Gauss-Naif. Kalau pakai Gauss yang lengkap itu ditambahkan program untuk mengecek apakah nilai pivot itu ada yang nilai 0. Nilai pivot itu apa sih? Nilai pivot itu adalah nilai yang diperlukan untuk mendapatkan, ada yang sudah nonton videonya? Harusnya dari kemarin sih, sudah, karena udah dari kemarin saya upload ya. Nilai yang dibutuhkan untuk membuat konsanta, jadi yang kita perlukan untuk mengkali baris tertentu supaya nilainya jadi 0 gitu ya. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Tidak ada. Berarti saya anggap untuk solusi persamaan linear kalian paham semua, baik itu Gauss maupun Gauss-Jordan. Gauss-Jordan itu bedanya dengan Gauss sebenarnya lanjutannya, jadi setelah mengenalkan segitiga bawah, si Gauss-Jordan itu lanjut dengan mengenalkan segitiga atas, tetap mempertahankan diagonal utama. Pada beberapa buku teks diagonal utamanya dibuat yang matriks identitas, jadi nilainya satu semua, jadi langsung nilai X-nya sama dengan yang di sebelah kanan yang versi terakhir. Atau tidak dijadikan matriks identitas, nilai diagonal utamanya tetap X ke N tinggal koefisien yang sebelah kanan dibagi dengan koefisien matriks yang kiri. Kurang lebih seperti itu. Oke, ada yang ingin tanyakan terkait ya? Saya anggap kalian mengerti semua. Selanjutnya yang ingin saya bahas adalah di epsilon, baik di kuliah teori maupun di kuliah praktikum, itu saya sengaja saya double ini contoh kasus. Jadi di sini saya ingin menunjukkan bahwa kalian tuh bisa dapat inspirasi dari lecture note ini ya, dari book chapter yang saya upload. Kalian bisa ambil di sana, boleh dari kasus fisika, boleh dari sains, bahkan boleh dari engineering. Di sini misalnya ini kayaknya lebih ke ini lebih ke bioengineering ya. Kemudian
Nah, kemudian ini ada tentang mix reaktor ya. Ini ada berapa variabel. Kemudian yang ini ada reaktor sling by pipe. Nah, ini seru sekali nih, ada banyak variabel, berarti ada banyak persamaan. Ini masih di engineering ya. Contoh lainnya yang fisika dan teknik ini bisa bentuknya bisa papan atau rope tension, tegangan tali. Saya rasa kalau untuk tegangan tali kalian sudah familiar ya, soal ini dipakai soal di SMA, fisika SMA. Proses pemodelannya ya sama, kita gambarkan diagram bebasnya, free body force diagram. Kemudian kita terapkan hukum kedua Newton, nanti kita dapat persamaan matematisnya ya. Contoh kasus selanjutnya, semester lalu kalian lulus ya, kuliah elektronika. Jadi misalnya ada sirkuit, ada beberapa loop. Beberapa loop kan kalau pakai KVL ya, kalau pakai loop method atau mesh method ya, mesh method kalian membuat persamaan gitu ya, kalian buat loop I1, loop I2 setiap di jaringan sirkuitnya, kemudian dibentuk persamaan, baru diselesaikan dengan substitusi, eliminasi seperti itu. Nah, sama juga yang harus kalian lakukan di tugas ini. Bedanya kalian kerjakan sampai pemodelan, kemudian membentuk mathematical equation, selanjutnya terapkan metode komputasi. Gitu ya. Contoh selanjutnya ini ada sistem masa pegas, sama persis dengan yang saya bahas tadi, jadi kalian tidak bisa ambil ini kecuali kalian buat rangkaiannya berbeda, lebih kompleks boleh aja. Oke, di sini juga di bagian problem ada banyak ya. Ini ada lower Colorado River. Ada apa lagi menarik? Silakan pilih untuk topik project 1 kelompok kalian. Waktunya 2 minggu. Namun perlu diperhatikan, kalian punya 2 tagihan ya. Yang pertama adalah laporan praktikum modul 3 dan yang kedua laporan project. Laporan project apa saja yang kok nggak mau ya? Ini sepertinya, di sini ya, di page-nya itu ada penjelasannya. Yang diminta bentuknya .docx, lihat apa saja. Di sini formatnya sudah saya sediakan juga, kalian bisa download untuk melihat minimum ada apa saja di setiap bagian ini. Kemudian kalian harus buat presentasi, minimal 10 slide, maksimal 25 slide. Perhatikan, yang diminta adalah 4 metode SPL. 4 metode SPL, yaitu metode Gauss, metode Gauss-Jordan, metode matriks balikan atau inverse matrix, dan yang metode keempat dekomposisi LU, lower order. Nah, balik lagi ke laporan modul 3, itu yang diminta metode Gauss dan metode Gauss-Jordan. Artinya, ya kan laporan praktikum itu sebenarnya tugas individu ya. Artinya, sebenarnya sudah 50% dari kalian selesaikan di tugas atau di laporan individu. Nah, harusnya bisa waktu 2 minggu, waktu 2 minggu itu harusnya bisa dimanfaatkan dengan baik ya. Kemudian output yang ketiga, saya minta kalian membuat video presentasi, itu upload ke link YouTube. Hak akses link YouTube-nya bisa public atau tidak public selama bukan private, karena kalau private saya tidak bisa nilai. Oke, seperti biasa, saya rasa kalau kelas ini kan udah pernah kerja di GitLab ya. Silahkan buat di GitLab ya, repository GitLab. Coba saya lihat. Cara penamaannya seperti ini. Whatever, berarti ini project 1
project strip 1 strip FA, kalian kelas fisika A, strip tim berapa, strip nama projectnya ya, nama projectnya misalnya kalian ambil rangkaian listrik. Nah, rangkaian listrik di sini. Rangkaian listrik mass method. Gitu ya. Atau bisa juga sih rangkaian listrik pakai node juga bisa ya. Membuat beberapa persamaan. Nah, silakan aja dicari soalnya. Dibuat langkah-langkah problem solvingnya. Kemudian dibuat telegram group. Kemudian pasangkan GitLab Hub di grup Telegram kalian ya. Ini saya contohkan yang skripsi. Aduh, kelihatan komen. Oke. Nah, jadi di grup kalian tambahkan namanya nih GitLab Hook ya. Kelihatan nggak? GitLab Bot itu ada 2, ada yang dari Digi School kayaknya, sama satu lagi saya lupa. Kalian tambahkan di grup kalian, jadi isinya adalah anggota tim kalian, kemudian GitLab Bot. Nanti saat pertama kali menambahkan GitLab Bot, itu akan ada ini, ada URL-nya kalian copy di kalian. Bentar ya, saya geser dulu. Ya, ini contoh. Seperti biasa ya, tetapkan ketua kelompok, kemudian tambahkan ketua kelompok menambahkan anggota timnya, kemudian tambahkan saya sama @bgcode.dm. Harusnya masih sama nih di kuliah programan kemarin ya, praktikum pemrograman. Ditambahkan sebagai maintainer semuanya. Sampai sini ada yang tanyakan? Di PJ-nya sudah cukup jelas. Ibu izin bertanya, Bu. Ya, silakan karena Ya, untuk proyeknya itu perlu ada bukti screenshot kayak kerja kelompok gitu kayak kemarin atau nggak usah, Bu? saya sih maunya kalian tempelin, kan saya ditambahkan sebagai maintainer ya, yang di username digicode.dm. Kemudian berarti kan saya masuk sebagai maintainer. Kemudian kalian buat Telegram group. Nah, saya ingin kalian masukkan Telegram botnya di GitLab-nya, jadi
Jadi ya saya lihat dari sana, kemudian saya lihat dari history. Nah, kemarin itu ada, jadi gini, kalau nilai tugas kelompok itu ada nilai konfigurasinya, nilai sorry, nilai kolaborasinya. Nah, nilai kolaborasi ini semester lalu itu karena baik itu di Google Drive maupun di GitLab ya, karena kelihatan cuma satu orang yang upload, walaupun akhirnya saya ngecek di screen capture. Nah, di yang sekarang tidak perlu upload screen capture diskusi grup, tapi saya ingin lihat koordinasinya betul-betul kerja secara remote, secara tim. Dilihatnya dari mana? Lihatnya dari history, siapa yang upload, kemudian nanti saya bisa tahu saya bisa tahu bagian dari masing-masing tim apa saja perannya gitu ya. Jadi klik, kok nggak kepotong ya, coba saya geser dulu ya. Begitu Hernanda, jadi tidak perlu upload screen capture grup, tapi tetap dibuat grup Telegramnya. Kalau timnya antara praktikum fisika komputasi dan teori fisika komputasi yang tim case sama, maka cukup satu grup diskusi, tapi tambahkan webhooknya ya, webhooknya diklik setting, kemudian ada webhook. Nah, yang URL tadi ini yang dapat dari GitLab botnya, kalian kopikan di sini, kemudian dia pilih apa saja yang mau di notifikasinya. Misalnya setiap ada yang upload atau push, maka akan ada notif gitu ke sini. Ini contohnya ya, setelah di upload, ini contohnya ada alamat komitnya juga seperti ini. Kemudian misalnya saya anggota tim yang lain gitu ya, saya upload, kemudian saya komentar, itu saya terekam di sini seperti itu. Karena enggak, kalau di contoh browsernya adanya di store. Jadi nanti saya bisa ngeliat nih, yang kerja tuh baru 1 sama 2 nih anggota timnya, misalnya kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu. Heranda jelas? Ya Bu, jelas. Terima kasih Bu atas jawabannya. Jadi nggak perlu upload screen capture grup ya. Tapi gini, ini perlu hati-hati karena semester lalu itu banyak yang kelihatan satu orang aja yang upload gitu ya. Saya masih bisa cek bukti diskusi kalian. Nah, sekarang kalian tidak diminta itu, tapi saya mau lihat nanti kan saya sebagai maintainer nih, nanti saya mau lihat gimana kalian nyeting webhooknya, kemudian ini history, siapa saja yang push, komitnya apa saja, nanti itu akan terlihat pembagiannya di situ. Jadi silahkan sesegera mungkin buat grup Telegram timnya, kemudian pasangkan GitLab di Telegram grupnya. Kalau misalnya sudah dipilih ketua timnya bisa aja upload, merancang, misalnya upload satu file rancangan pembagian tugas kelompok misalnya gitu ya. Kalian lihat ya, di sini tuh banyak banget yang diminta ya. Itu banyak banget yang diminta. Terus ini adalah format yang untuk laporan dalam Microsoft Word-nya aja. Nah, yang ini silahkan kreasi masing-masing. Ingat, yang diminta kasusnya fisika, sains, atau engineering. Ada nilai kompleksitas. Saya sepertinya sempat komentar ya di grup kelas Telegram ya. Ada anak kelas pendidikan yang tanya kan. Metodenya semuanya sama, metodenya 4 metode. Jadi kalian seperti membandingkan 4 metode SPL untuk satu kasus fisika yang sama, kurang lebih seperti itu.
Waktunya 2 minggu dengan catatan 50% tugas, yaitu Gauss dan Gauss-Jordan sudah pernah kalian kerjakan di laporan modul 3 secara individu. Harusnya kerja kelompok lebih ringan, tapi tetap harus dimulai dari sekarang, terutama untuk milih topiknya ya. Jangan sampai kalian nggak punya topik terus nyari asal malah jelek, nilai kompleksitas, nilai kontennya malah jelek. Waduh. Oke, diingat juga ini penamaannya, mungkin nanti record Zoom meetingnya saya upload. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya Bu, izin bertanya. Ya, silakan Shalom. Ya, untuk contoh yang masa pegas tadi sebelumnya Bu, kira-kira itu outputnya akan seperti apa Bu? Sebagai contoh gitu Bu. Nah, outputnya nanti kan berarti dia udah dapet nih sampai sini ya. Nanti dilanjut pakai metode Gauss, dapatkan nilai X1, X2, X3. Pakai Gauss-Jordan juga dapat nanti nilai X1, X2, X3. Pakai matrik balikan juga dapat. Pakai apa tadi? Dekomposisi LU juga nanti dapatnya matriks X1, X2, X3 gitu ya, sebagai solusi dari sistem persamaan yang kalian modelkan. Nah, nanti ada bagian bab analisis. Kalian sudah download belum formatnya? Ini kalian download ya. Di halaman cover kemudian ada bagian pendahuluan. Setidaknya memuat apa nih? Memuat pembahasan secara umum untuk apa sih sebenarnya sistem persamaan linear. Itu yang tadi saya sampaikan ya. Kata kuncinya ada sistem, berarti terdiri dari banyak persamaan. Kemudian ada persamaan linear. Berarti persamaan itu beneran sifatnya linear atau persamaan yang ada operator matematiknya tapi bisa kita modelkan sebagai persamaan linear. Misalnya kayak gitu ya. Coba kalian cari contohnya, banyak sekali ya. Kalaupun kalian belum dapat mekanika, kalian bisa ambil itu di fisika dasar. Apakah itu di termodinamika atau bahkan di kasus yang parachute kemarin. Parachute kemarin kita sebenarnya bahas yang untuk modul 1 ya, solusi persamaan nonlinear. Kalau misalnya kalian dapat data tentang gerak parachute tapi dalam bentuknya data gitu ya, nah, kalian bisa memodelkan itu ke persamaan linear. Itu bisa juga. Ditambah lagi saya membebaskan tidak hanya kasus fisika, kasus sains juga boleh. Seperti di tugas, misalnya tugas yang case yang di kelas teori, saya sempat bahas tentang persamaan reaksi bolak-balik ya, enzim dan katalis ya, enzim dan produk ya. Nah itu kan contohnya dari persamaan kimia misalnya, boleh juga. Tapi yang jelas urutannya seperti ini. Ini seperti kajian teori ya. Tapi saya mintanya uraiannya singkat, to the point, dan jelas. Jadi tidak asal copy. Jadi saya berharap sekali kalian bisa bagi tugas, kemudian kalian berlatih membuat resume, membuat ringkasan. Ya. Cara membuat ringkasan yang baik tentu harus membaca yang baik. Seperti tadi saya bilang, keuntungannya dua metode ini nih ada di laporan praktikum. Jadi ya mengurangi 50% dari pekerjaan harusnya. Kemudian bagian 2 problem. Nah, di sini kalian jelaskan yang kalian pakai judul tadi di sini. Judulnya apa? Di grup praktikum ya. Nah ini kelihatan nggak? Kalian bacakan ya ini contoh judul, solusi rangkaian listrik DC dengan 5 variabel misalnya gitu ya. Kalian boleh tambahkan judul anak dalam kurung atau begini aja juga boleh. Terus solusi penyelesaian sistem massa pegas, ini contoh susunan judulnya. Solusi apa tadi yang solusi sistem persamaan pada apa misalnya
rope tension, tegangan tali, atau solusi sistem persamaan pada jembatan, misalnya gitu ya. Itu kan berarti engineer banget tuh, teknik banget judulnya. Solusi persamaan debit pada pipa berapa rangkaian, berapa loop misalnya. Solusi persamaan apa lagi di sini kan? Rangkaian listrik DC 5, kayak gitu. Kayak gitu, itu dicontohkan ditulis maksud saya ditulis di judul, kemudian dijelaskan di bagian sini, di bagian bab problem. Nah, di sini jelaskan tuh mengenai permasalahannya ya. Dan pemilihan topik ini mempengaruhi nama project di GitLab-nya dan nama file di laporan dokumennya. Kemudian kalau ini udah clear, sejelas-jelasnya, jelaskan apa itu. Oh, yang ini berarti kalian jelaskan bahwa misalnya gasnya gas ideal, kemudian masanya digambarkan problemnya, kemudian dijelaskan di misalnya kalian namain K1, kemudian K2, K3 disusun paralel, kemudian K1, K2, K3 gabungan K2, K3 dan K4 disusun seri, diantaranya diselipi masa itu dijelaskan ya, dijelaskan di sini. Kemudian penulisan problem statement ditulis secara jelas. Kalian contohnya mau menghitung apa yang harus kalian cari. Tadi di sini. Kemudian, ini karena digeser jadinya nggak kelihatan besarnya. Nah, kemudian lakukan langkah, karena udah mulai masuk ke sini, lakukan langkah problem solving. Ya. Tadi membuat pemodelan matematis. Jadi silahkan berkreasi dengan pengetahuan knowledge fisika yang kalian miliki atau kimia dasar kalau misalnya mau ambil kasusnya dari kimia dasar atau biologi umum. Kalau misalnya mau ambil kasusnya dari biologi, kan ada bioengineering tadi ya di contoh kasus cukup. Itu ada di sini sampai dengan pemodelan, kemudian sampai dengan di sini ada pemodelan. Harusnya nih tulisannya pemodelan, kemudian mathematical equation. Tapi ini saya gabung karena sebenarnya ujung dari pemodelan itu adalah membentuk persamaan matematis. Makanya di sini saya gabung. Nah, bab selanjutnya adalah metode. Metode kalian buat apa? Kalian buat algoritma dan flowchart dari keempat metode yang diminta. Kemudian di bagian hasil dan analisis kalian diminta untuk hasil running kodenya. Jadi kalian bisa bentuknya bisa boleh screen capture, tapi screen capture tuh jadi nggak jelas ya. Kalau menurut saya sih kalian kalau hasil running bisa di copy aja hasil runningannya. Kemudian kalian ubah aja format hurufnya jadi apa biasanya ya yang itu namanya, ada yang ingat? Saya tiba-tiba lupa. Jadi yang mirip-mirip ini loh. Oh, ini di versi browser ya, kayaknya versi app-nya. Calibri ya, apa ya? Bisa dipakai untuk ini. Oh, Courier News, sorry. Ini kan. Nah, ini bisa untuk nulis mirip-mirip script. Jadi fontnya aja dibedain untuk setiap hasil runningan ya, hasil runningan di sini. Untuk masing-masing metode, kemudian yang dilampirkan file Jupyter Notebook source code. Jadi source code-nya tidak di hasil analisis tapi di bagian lampiran. Itu laporan dokumen. Kemudian kalian harus buat presentasi. Bagaimana kalian merangkum ini ya, ke dalam 10 atau 10 sampai dengan 25 slide. Kemudian karya presentasi. Nah, video presentasi ini juga
penilaiannya harus ada sama aja seperti kalian pernah presentasi di PyPro kemarin. Boleh menggunakan apa istilahnya moderator tim gitu, diatur aja supaya kelihatan kolaborasinya kayak gitu. Semoga menjawab ya untuk Shallow dan teman-teman yang lain. Ada yang tanyakan lagi terkait proyek? Saya izin bertanya lagi. Ya, silahkan Fernanda. Berarti untuk judul tiap kelompok itu harus konfirmasi dulu ke Ibu ya, Bu? Apa Ya. bagaimana, Bu? Betul. Harus, karena buktinya kelas yang lain kan nanya tuh, ketahuan tuh ya salah persepsi. Tapi nggak apa-apa, justru dengan seperti ini, jadi kita bisa koreksi, judulnya ganti. Dan kalian bisa menghindari judul yang sama dengan kelompok yang lain. Atau kalian mau buat yang lebih kompleks. Ingat ada kompleksitas konten ya penilaian. Ini kerja kelompok. Gitu Nanda. Atau kalian yakin udah bener nggak perlu lah tanya di grup, ya silakan. Tapi ya berarti nilainya juga seadanya jadinya gitu. Gitu Nanda. Ya baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Ada yang tanyakan yang lain? Cukup jelas ya? Di penjelasan project ternyata saya buat tuh di sini di apa nih namanya page ya, di page ya, di sininya kosong nggak ada keterangannya, cuma tempat submit tapi keterangan langsungnya ada di sini. Itu aja. Oke, saya rasa cukup jelas untuk projectnya. Kemudian jangan lupa laporan modul praktikum yang individunya tetap dikerjakan. Selamat bekerja kelompok, selamat sore. Sampai jumpa di pekan depan. Zoom meetingnya saya end. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stop. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Selamat sore. Terima kasih Bu.